Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Cahayani, NIM 21 2019-204, ingin mempresentasikan hasil pembelajaran dari semester 2. Yang pertama yaitu tentang sholat. Sholat adalah pengertian sholat secara bahasa yaitu doa, sedangkan sholat secara istilah syara adalah suatu perbuatan dan perkataan yang dimulai dari takbir bagi Allah dan diakhiri dengan memberi salam. Dasar hukum sholat adalah wajib. Sholat adalah kewajiban, ada yang wajib dan ada juga yang sunnah, tergantung dengan sholatnya. Sholat fardu terbagi menjadi dua, yaitu sholat fardu ain dan sholat fardu kifayah. Sholat fardu ain yaitu adalah sholat seperti yang wajib seperti sholat 5 waktu, sedangkan sholat fardu kifayah yaitu kewajiban yang dilakukan seperti mensholatkan jenazah. Ancaman bagi orang yang tidak sholat akan mendapatkan dosa. Hikmah dari sholat yang pertama adalah sujud, di mana posisi kita menyembah diri sampai ke menyembah diri dan memohon pertolongan. Dan yang kedua, hikmahnya menyadarkan kita bahwa tiada yang dapat menolong pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah sholat dikerjakan selama 5 hari, yaitu sholat 5 waktu. Dan hikmah yang terakhir, kita dapat memperkuat akidah dan memperkuat iman. Yang kedua adalah saya akan membahas tentang sholat jamak. Sholat jamak berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, yang terdiri dari dua orang atau lebih. Apabila orang yang mengerjakan sholat berjamaah akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Yang kedua adalah sholat ghairu rawatib. Sholat rawatib dan sholat ghairu rawatib. Sholat rawatib yaitu sholat Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan sholat sunnah. Sholat sunnah ialah sholat fardu yang 5 waktu yang dianjurkan untuk dilaksanakan, tapi tidak diwajibkan sehingga bagi orang yang tidak melakukan tidak akan mendapat dosa. Tetapi apabila ada orang yang mengerjakan baik dan benar akan mendapatkan pahala dan mendapatkan rahmat yang begitu indah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ialah sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah ghairu rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat yang mengikuti atau menyertai sholat 5 waktu yang dikerjakan sesudah dan sebelum subuh. Sedangkan sholat ghairu rawatib yaitu sholat sunnah yang tidak termasuk dalam sholat rawatib yang tersebut di atas. Sedangkan yang contoh dari sholat sunnah rawatib yaitu sholat 2 rakaat sesudah subuh, sholat yang kedua sholat 2 rakaat sesudah zuhur, yang ketiga adalah sholat 2 rakaat sesudah maghrib. Contoh dari sholat ghairu rawatib yaitu sholat malam, yang kedua ialah sholat sesudah wudhu, sholat antara azan dan qamat, sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga saya akan menjelaskan sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, di mana salah satu seorang tersebut menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum sesuai dengan tata aturan dan cara tersebut. Contohnya saya pernah melakukan sholat berjamaah dengan keluarga. Karena di balik hikmah sholat berjamaah itu sangat dianjurkan oleh agama, karena menurut sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Ibnu Niru RA, dia menyatakan bahwa sholat berjamaah melebihi keutamaannya dari sholat kesendirian selama 27 derajat.
Sholat berjamaah ini, jadi sholat berjamaah ini sangat begitu banyak hikmahnya dan begitu baik untuk kita. Yang selanjutnya ialah saya akan menjelaskan sholat di berbagai keadaan. Yang pertama adalah sholat syafar. Syafar artinya berpergian. Jadi sholat syafar ialah sholat yang dimana dikerjakan saat perjalanan. Dan apabila perjalanan sudah menempuh jarak 3 mil, dia wajib, dia bukan wajib, tetapi dia boleh mengerjakan sholat jamak kasar. Yang kedua adalah sholat jamak. Sholat jamak adalah sholat yang menghimpun atau mengumpulkan dua sholat menjadi satu waktu. Sholat yang bisa dijamakkan yaitu sholat maghrib, sholat zuhur, sholat isya, dan sholat asar. Sedangkan sholat jamak kasar yaitu sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang bisa dijamak kasarkan yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Adapun sholat jamak kasar seperti sholat maghrib, sholat zuhur 2 rakaat, isya 2 rakaat. Yang kedua adalah sholat maghrib 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat. Tetapi kalau sholat subuh tidak di. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang saya pelajari yaitu tentang pengurusan jenazah. Yang pertama, hal yang harus disiapkan sebelum memandikan jenazah yaitu air yang bercabun-sabun atau bidara. Yang kedua, air bersih untuk membilas. Yang ketiga adalah air yang bercampur kapur barus. Orang yang lebih afdol dalam memandikan jenazah, yang pertama adalah mayat laki-laki dimandikan dengan laki-laki, keluarga si dekat dengan mayat. Yang kedua, istri boleh memandikan suaminya, begitupun sebaliknya. Yang terakhir adalah orang lain yang beriman. Tata cara dalam memandikan jenazah, yang pertama adalah mandikanlah mulai dari wudhu sisi kanannya. Yang kedua adalah mandikanlah dengan hitungan ganjil. Rambut mayat perempuan dikepang 3 atau dan dikeringkan. Yang terakhir adalah tutupilah celah. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara dalam mensolatkan jenazah. Di sini saya akan contoh dari cara-cara mensalatkan jenazah dengan cara yang pertama. Cara pertama yaitu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bertakbir pertama yaitu membaca Al-Fatihah dan sholawat. Yang bertakbir kedua membaca doa bagi mayat. Bertakbir ketiga membaca doa. Bertakbir keempat yaitu dengan memberi salam. Tapi bagi mayat materi yang selanjutnya yaitu memakamkan jenazah. Yang pertama dalam memakam jenazah ada yang pertama mengusung jenazah ke kuburan. Di dalam menggusung jenazah dalam kuburan, yang pertama yaitu bawalah segera jenazah tersebut ke kuburan. Yang kedua, iringilah dengan diam. Wanita tidak boleh mengiringi jenazah. Dan apabila kita melihat jenazah, berdirilah. Yang kedua adalah adab memasuki perkara jenazah. Yang pertama, memberi salam. Dilarang duduk jika jenazah diletakkan, dilarang duduk di atas kubur. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tata cara dalam menguburkan jenazah. Yang pertama, buatlah liang atau lahan yang dalam. Terus yang kedua ialah masukkanlah mayat dari arah kaki kubur. Yang ketiga ialah ucapkanlah bacaan ketika meletakkan mayat. Yang keempat adalah orang junub tidak boleh masuk ke dalam liang kubur. Yang keempat yaitu masukkanlah dalam arah kiblat. Yang keempat adalah lalu doakanlah. Baiklah, yang terakhir yaitu adalah hal-hal yang terkait dengan jenazah. Yang pertama, hal-hal yang disunatkan dalam penyelenggaraan jenazah itu yang pertama adalah membaca doa ketika mendengar musibah. Yang kedua ialah
mengabarkan berita kepada kaum muslimin. Yang ketiga yaitu menyegerakan kubur. Yang keempat yaitu memberi nasihat kepada ahli musibah. Yang kelima yaitu memberikan berduka cita selama 3 hari. Yang keempat yang seterusnya yaitu memberi makan kepada ahli musibah, terusnya takziah, yang terakhir adalah ziarah ke kubur. Begitulah presentasi dari hal-hal yang sudah saya pelajari selama belajar ibadah ini. Semoga apabila ada kesalahan dan apapun, saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.